Tujuh iblis Rex sepenuhnya diselimuti, dan saat ini, masih ada jarak 13 meter dari Tang San ke mereka. Layar lampu merah tidak perlu waktu untuk naik seperti terakhir kali. Di bawah bantuan mereka, hanya dalam sekejap, cahaya menguat ke puncaknya. Kemampuan fusi roh Xieyu dan Huliena, Charm Demon, diluncurkan. Tim Akademi Aula Roh tentu saja tahu bahwa tujuh iblis Rex telah melihat kemampuan ini, tetapi mereka cukup percaya diri. Kemampuan fusi roh dan kemampuan fusi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Kemampuan fusi roh tidak memiliki kelemahan, dan kekuatan mereka juga sangat berbeda. Seperti yang dikatakan Grandmaster, kemampuan fusi roh yang digunakan oleh dua Raja Roh benar-benar dapat dibandingkan dengan kekuatan petapa roh peringkat ke-70 untuk sementara waktu. Lampu merah berkedip, dua orang berubah menjadi satu, rambut panjang mengambang, apakah pria atau wanita tampaknya tidak bisa dibedakan. Rambut sudah memerah, sosok ini terbentuk dari Xieyu dan Huliena menari dengan tenang. Dua bilah bulan yang ukurannya lebih dari 2 kali lipat berkedip dengan kilau pelangi yang mengalir di ujung lengan yang menyebar. Seiring dengan gelombang cahaya merah yang semakin intensif, siluet ini langsung menghilang dalam kabut merah tebal yang datang dari belakang, dan tujuh iblis Rex juga sepenuhnya diselimuti kabut tebal. Tim Akademi Aula Roh tidak memiliki Master Roh tipe kontrol dalam arti kata yang sebenarnya, tetapi kemampuan kontrol mereka sangat kuat. Penyebab semua ini adalah karena kemampuan fusi roh ini, Charm Demon. Karakteristik terbesar dari kemampuan fusi roh ini adalah kontrol. Dalam jangkauan yang bisa dikendalikan oleh mantra iblis, indera semua orang berkurang 50%, kekuatan roh ditekan 50%, dan semua gerakan tertunda 50%. Bisa dikatakan memaksa lawan menemui jalan buntu dalam sekejap. Kabut merah tebal itu bercampur dengan energi kejam dan kemampuan khusus psikedelik. Selain dari 3 jenis kondisi negatif, yang paling mengerikan adalah bahwa di dalam kabut merah ini, hanya Xieyu dan Huliena yang menggunakan kemampuan fusi roh yang dapat melihat banyak hal. Tiba-tiba kehilangan penglihatan pasti akan membuat pikiran orang kacau, dan terlebih lagi akan melemah secara menyeluruh. Berapa banyak lawan bahkan dari tingkat yang sama seperti Xieyu dan yang lainnya telah jatuh ke kemampuan fusi roh ini tidak diketahui. Kemampuan roh ini sudah cukup untuk dibandingkan dengan kemampuan roh ketujuh dari Master Roh biasa. Menyaksikan Shrek Seven Devils ditelan oleh kabut merah tanpa kemampuan 7 fusi, anggota tim Spirit Hall Academy lainnya tidak bisa menahan senyum dingin. Dan ekspresi paus tertinggi Bibi Dong juga menjadi sedikit lebih lembut. Alis Ning Fengzi menegang. Dia tidak mengerti apakah situasi di depannya adalah rencana Grandmaster. Jika ya, lalu mengapa Grandmaster melakukannya? Masuk jauh ke dalam kemampuan fusi roh, itu sama sekali bukan hal yang baik. Bagaimana mereka masih bisa bertarung sementara secara komprehensif melemah? Tak satu pun dari 7 iblis Rex menunjukkan niat untuk mengganggu kemampuan fusi roh lawan. Tatapan Grandmaster beralih ke paus tertinggi Bibi Dong yang fokus pada pertandingan, diam-diam berpikir, Anda tidak dapat melihat mengapa saya membiarkan mereka melakukan ini. Yang lemah mengalahkan yang kuat membutuhkan metode yang luar biasa. Bagaimana dengan kemampuan fusi roh? Bahkan jika itu adalah kontrol, itu hanya melemahkan kontrol, bukan penguatan yang komprehensif. Memasuki kisaran merah muda, 7 iblis Rex jelas merasakan tubuh mereka semakin berat, persepsi mereka segera melambat, bahkan mengangkat tangan atau menggerakkan kaki tampaknya terhalang oleh penghalang tak terlihat, menjadi jauh lebih sulit. Tapi tidak ada dari mereka yang panik. Sesaat sebelum kabut merah menghantam mereka, selain Tang San, Master Roh pertempuran di antara 6 lainnya segera berkerumun di sekitar Ning Rongrong dan Oscar. Dan Oscar masih seperti tidak terjadi apa-apa, masih membuat sosisnya. Dang-dang, 2 suara renyah bergema di kabut merah. Pada saat yang sama terdengar seruan kejutan baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kamu bisa tahu arah seranganku? Mengajukan pertanyaan ini adalah bentuk gabungan dari Xieyu dan Huliena. Tangan berwarna giok Tang San baru saja memblokir kedua pedang bulan yang dengan tenang menebas. Kabut merah tidak menghalangi pandangan Xieyu dan Huliena, dan mereka dengan jelas melihat jejak senyum di wajah Tang San. Sebagai master dari kemampuan fusi roh, Xieyu buru-buru menggunakan kekuatan. Setelah meluncurkan kemampuan fusi roh, kekuatan rohnya dijumlahkan bersama dengan Huliena, mencapai lebih dari peringkat ke-60. Namun, dengan penggunaan kekuatan ini, dia menemukan bahwa kekuatannya tidak digunakan untuk apapun. Tang San sudah melepaskan tangannya di beberapa titik. Dan pada saat ini, lengan Tang San bergetar secara bersamaan. Rumput perak biru yang terhubung ke lengannya tersentak seolah beriak, dan 6 siluet secara bersamaan terlempar dari kabut merah. Dalam pemandangan dari luar,
Teriakan alarm baru saja jatuh ketika 6 bayangan sudah membubung keluar dari kabut merah. Dalam kabut merah ini, Master Roh pada dasarnya tidak dapat membedakan arah. Sekali macet, tidak mungkin bisa bebas. Kecuali mereka adalah Master Roh tipe terbang. Tapi Tang San tidak menunjukkan sedikit pun tanda kehilangan arah, sementara pihak lain masih tidak dapat mengendalikan kemampuan fusi roh dari keterkejutan. Menggunakan Blue Silver Grace, dia sekaligus melemparkan 6 iblis lainnya keluar dari jangkauannya. Ini adalah skema Tang San, dia merencanakan di sisi lain, sesaat di mana sudah terlambat untuk memindahkan kemampuan fusi roh. Raungan harimau meledak dari Dai Mubai, masih di udara, kemampuan roh pertamanya, penghalang harimau putih, dan kemampuan roh ketiga, transformasi Fajra harimau putih, diluncurkan. Tubuhnya dengan cepat mengembang di udara. Dan Zhu Zuqing menekan rumput perak biru dengan jari kakinya, kecepatannya meningkat tajam, mengejar Dai Mubai dalam sekejap, diam-diam bersandar di punggungnya. Sayap api yang sangat besar terbentang dari punggung Ma Hongjun, Xiao Wu langsung mendarat di tanah. Shrek Six Devils telah sepenuhnya memasuki mode pertempuran. Menonton adegan ini, wajah paus tertinggi Bibi Dong tiba-tiba menunjukkan seringai. Dan suara androgini dalam kabut, penuh dengan penghinaan, berteriak, "Kamu pikir kamu bisa lolos dari kemampuan fusi rohku seperti ini?" Seketika, kabut merah tiba-tiba menyebar, mengubah arah dalam sepersekian detik, dinding kabut yang luar biasa sekali lagi menyelimuti 6 iblis Shrek yang baru saja melepaskan kemampuan roh mereka. Bahkan sayap Phoenix merah panas Ma Hongjun tidak dapat memiliki efek sedikit pun pada kabut merah. Awalnya, kabut merah ini berkembang dengan Xie Yu dan Huliena di tengahnya. Melihat Shrek Six Devils terpisah dari jangkauan kemampuan fusi roh, Xie Yu segera menyerah untuk menyerang Tang San, dan agak mempercepat, tubuhnya mengemudikan kabut merah untuk menutupi Shrek Six Devils sekali lagi. Di bawah bantuan guru roh pendukung, kali ini kabut merahnya menyebar ke area yang lebih besar, menutupi hampir sepertiga cincin. Hanya anggota lain dari pihak mereka yang tidak tercakup. Kecuali kamu bisa terbang, meninggalkan kemampuan fusi rohku tidak mungkin. Suara dingin Xie Yu membanjiri kabut merah lagi. Kali ini dia menyerah untuk menyerang Tang San, dan lebih memilih langsung menuju Ning Rongrong. Tanpa pengamatan yang cermat, orang akan berpikir bahwa Ning Rongrong menggunakan pagoda ubin 7 harta karun. Siapa yang tidak tahu dengan semangat support nomor 1 dunia? Membawa Ning Rongrong keluar dari pertarungan terlebih dahulu tidak diragukan lagi akan menambah bobot pada skala kemenangan. Tetapi pada saat yang sama saat Xie Yu menerkam, suara Tang San terdengar di telinganya. Kalau begitu kami akan membiarkanmu melihat kami terbang. Apakah itu Dai Mubai dan Zhu Zuqing yang masih di udara, atau orang-orang di tanah? Cahaya redup tiba-tiba muncul di belakang punggung mereka dalam sepersekian detik, sayap yang membentuk cahaya. Keenamnya berakselerasi secara praktis secara bersamaan, bergegas keluar dari jangkauan kabut merah dalam sekejap, langsung naik ke udara. Itu adalah efek dari sosis jamur terbang Big Sausage Paman Oscar. Sejak awal pertandingan, Oscar terus-menerus membuat sosisnya. Yang pertama adalah sosis merah muda yang merangsang untuk Tang San, diikuti dengan cepat membuat 6 sosis jamur terbang untuk dirinya sendiri dan 5 lainnya. Menggunakannya saat ini, cukup pisahkan mereka dari kontrol kemampuan fusi roh lawan. Bagaimana ini mungkin? Paus tertinggi Bibi Do menyaksikan Shrek Six Devils terbang keluar, dan juga tidak bisa menahan melebarkan matanya. Dai Mubai dan Zhu Zuqing langsung menerkam Raja Roh pihak lain, Yan, sementara Ma Hongjun dan Xiao Wu pergi menemui 3 Master Roh pertempuran lainnya. Pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong mekar dengan cahaya, dalam sekejap meningkatkan serangan Ma Hongjun, dan kelincahan Xiao Wu. Sosis jamur terbang Oscar hanya muncul sekali sebelum pertandingan ini, dalam satu pertarungan melawan sekolah lapis baja gajah. Saat itu mereka tidak menarik perhatian. Meskipun Oscar muncul sebentar, pancaran Tang San masih terlalu mencolok, dan semua tatapan tertuju padanya. Yang paling penting, saat itu hanya Tang San yang terbang sendirian. Yang lain semua telah digerakkan oleh kendali Blue Silver Grace-nya. Mengabaikan tipe pendukung Spirit Master adalah kesalahan terbesar dari tim Spirit Hall Academy. Meskipun hasilnya masih belum ditentukan, sekarang pertarungan sudah di luar kendali mereka. Melihat Shrek Six Devils tiba-tiba terbang keluar dari jangkauan kemampuan fusi rohnya, Xie Yu juga terkesima. Pada saat ini, dia agak merasa bahwa ketika mengendarai harimau, sulit untuk setengah jalan. Kemampuan fusi roh memang luar biasa, tetapi setelah menggunakannya, itu juga akan menghabiskan kekuatan roh mereka secara substansial. Pada saat yang sama, saat menggunakan kemampuan fusi roh, mereka juga tidak dapat menggunakan kemampuan lain.
Sama seperti kekuatan Dai Mubai dan Juzhu King akan habis setiap kali mereka menggunakan Hell White Tiger. Meskipun Xie Yu mengerti bahwa kemampuan terbang lawan menghilangkan keuntungan dari kemampuan fusi rohnya, pada saat ini dia masih tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, dia hanya akan secara substansial menghabiskan kekuatan rohnya dan Huliena, dan sebaliknya jatuh ke dalam kerugian. Satu-satunya pilihannya saat ini adalah pertama-tama menyingkirkan Tang San dalam jangkauan kemampuan fusi roh, dan setelah itu pergi lagi membantu teman-temannya untuk menyingkirkan anggota Akademi Shrek lainnya. Xie Yu percaya bahwa bahkan tanpa dua saudara kandung, kekuatan pihaknya masih bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek. Meskipun situasi pertempuran di luar kendali mereka, kemenangan tetap menjadi milik mereka. Saat ketika dia membunuh Tang San akan menentukan kemenangan. Apa yang tidak diharapkan Xie Yu adalah bahwa Tang San tidak melancarkan serangan apapun terhadapnya di saat kelesuannya yang singkat. Begitu dia kembali sadar dan melihat Tang San lagi, seluruh tubuh Tang San telah mengalami transformasi yang aneh. Hanya Xie Yu saja yang bisa melihat dengan jelas di dalam kabut, dan dia terkejut menemukan bahwa dari belakang Tang San yang tidak jauh, tumbuh 8 kaki panjang yang tampak ganas dan kokoh. Setiap kaki panjangnya lebih dari 4 meter, tebal seperti lengan, hitam ungu bersinar, duri bengkok kecil berkilauan dengan cahaya emas. Setiap kaki dibagi menjadi 2 bagian, titik-titik di ujungnya menyerupai tombak yang dapat mematahkan pertahanan apapun. Tulang roh? Xie Yu menebak sejarah 8 tombak laba-laba di punggung Tang San dalam sekejap. Mereka telah dengan hati-hati meneliti kemampuan roh Tang San sebelum pertandingan. Tang San hanya memiliki 4 cincin roh, dan selain dari metode yang diciptakan oleh Clear Sky School, Disorder Splitting Wind Hammer Method, mereka telah lama melakukan kemampuan roh keempat Tang San ke dalam hati. Tubuhnya tiba-tiba menunjukkan perubahan yang begitu jelas pada saat ini, jelas tidak mungkin disebabkan oleh kemampuan roh. Satu-satunya penjelasan adalah tulang roh. Muncul dari belakang, mungkinkah itu tulang roh batang tubuh? Xie Yu segera menekan pikiran aslinya untuk segera membuang Tang San. Meskipun kekuatan roh lawan di hadapannya jauh lebih lemah daripada miliknya, penampilan tulang roh ini tidak diragukan lagi membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Saat ini dia harus mengandalkan kemampuan fusi roh untuk merusak Tang San. Xie Yu percaya bahwa selama dia sedikit berhati-hati, dia tidak hanya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh paus tertinggi kepada mereka, tetapi dia masih akan memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi membantu teman-temannya. Namun, apakah itu benar-benar semudah yang dia pikirkan? Alasan mengapa Tang San tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang sebelumnya adalah untuk memanfaatkan jendela waktu yang singkat itu untuk melepaskan tulang roh eksternalnya, Eight Spider Lunge. Kemunculan Eight Spider Lunge langsung membuat Tang San merasakan tubuhnya menjadi ringan. Efek bos dari Eight Spider Lunge langsung membatalkan efek gangguan dari kemampuan Spirit Fusion lawan. Kemampuan fusi roh Xie Yu dan Huliena terutama mengandalkan kombinasi pesona dan kekuatan roh. Ketika Tang San dan Grandmaster membicarakannya kemarin, dia memberitahu Grandmaster bahwa dia ingin menghadapi 2 kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak berbicara tentang kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri, melainkan karena keberadaan kemampuan fusi roh ini. Dia bahkan berharap lawan akan menggunakan kemampuan ini saja. Saat menggunakan kemampuan fusi roh, Xie Yu dan Huliena tidak dapat menggunakan kemampuan lain, dan bagi mata setan ungu Tang San, pesona pada dasarnya tidak efektif. Oleh karena itu, setelah memasuki kabut merah, pengaruh yang diterima Tang San jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Xie Yu. Mengandalkan mata setan ungu, dia bisa dengan jelas melihat semuanya di sini. Ini adalah pertempuran pertama 8 laba-laba lance secara resmi muncul sejak menyerap energi dari laba-laba setan berwajah manusia kedua. Meskipun telah dilirik sekali sebelumnya di turnamen, dengan kontrol cermat Tang San, dia selalu menyimpan kemampuan hebat ini untuk dirinya sendiri. 4 kaki laba-laba bagian bawah mengangkat Tang San ke udara. 8 tombak laba-laba yang sekarang panjangnya 4 meter tampak lebih menakutkan, terutama duri-duri itu berwarna biru pucat, mengandung racun gabungan dari laba-laba setan berwajah manusia 2000 tahun dan laba-laba setan berwajah manusia 6000 tahun, yang selanjutnya ditempa oleh keduanya. Ramuan abadi dingin dan panas yang luar biasa rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka di dalam Tang San. Bahkan Du Gu Bo tidak berani mengatakan dia bisa menyembuhkan racun semacam ini. Pada saat yang sama, 8 laba-laba lance Tang San telah benar-benar berevolusi setelah menyerap laba-laba setan berwajah manusia kedua. Tidak hanya mereka tumbuh lebih besar, tetapi mereka juga tumbuh bahkan lebih tahan lama, memberikan Tang San peningkatan kekuatan dan kelincahan, dan efektivitas 8 laba-laba lance sendiri bahkan lebih luar biasa. Ketika Shrek Seven Devils berlatih biasanya, setelah Tang San melepaskan Eight Spider Lunge, bahkan Dai Mubai dan Juzhu King sepenuhnya menggunakan Hell White Tiger tidak dapat mengalahkannya.
Karena, dengan bantuan Eight Spider Launch, kekuatan ledakan Tang San menjadi lebih menakutkan. Itu berlaku untuk serangan dan kecepatan. Tang San dan Grandmaster ingin membangun suasana seperti ini, agar Tang San menghadapi kemampuan fusi Roh Xiaoyu dan Huliena. Untuk Tang San menghadapi dua ahli peringkat 50 sendiri, ketika dia tidak bisa menggunakan senjata tersembunyi. Bahkan jika Tang San menggunakan tulang roh eksternal, dia masih hanya bisa melawan salah satu dari mereka. Tetapi ketika lawan menjebak diri mereka sendiri dalam kemampuan fusi roh mereka sendiri, itu akan membuat mereka tidak dapat menggunakan kemampuan roh. Meskipun kekuatan roh mereka meningkat secara substansial, mengandalkan tekniknya dan 8 tombak laba-laba, Tang San benar-benar bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Adapun pertempuran di luar, itu akan tergantung pada tampilan Shrek Six Devils. Cakar harimau Dai Mubai tiba-tiba terlontar dengan dentang logam yang nyaring, langsung melemparkan dirinya ke Yan. Sebagai salah satu generasi emas Spirit Hall, kemampuan tempur Yan sangat luar biasa. Meskipun menyaksikan Shrek Six Devils terbang keluar dari kontrol kemampuan fusi Roh Xiaoyu dan Huliena, dia tidak panik sedikit pun. Api merah tua yang merah membara tiba-tiba membubung dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya membengkak di bawah pengaruh dua cincin roh pertamanya. Pakaiannya meledak seketika saat otot-otot Yan menonjol seperti granit. Hanya dalam sekejap, dia tiba-tiba tumbuh menjadi lebih dari 3 meter, bahkan lebih besar dari Dai Mubai menggunakan transformasi Vajra Macan Putih. Kedua tinjunya bertabrakan dengan retakan keras, api merah panas di sekelilingnya sangat berlawanan dengan ekspresinya yang semakin sedingin es. Dari 4 anggota tim Akademi Aula Roh lainnya, 3 Master Roh pertempuran maju selangkah untuk bertemu Emma Hongjun dan Xiao Wu, dan cahaya pendukung guru roh itu jatuh pada Yan. Mengulurkan telapak tangan harimaunya, dengan lebih dari 1 bilah panjang Qi setajam tombak, Dai Mubai bertabrakan dengan Yan. Yan mengayunkan kedua tinjunya, menemuinya seperti angin puyuh, tidak menunjukkan kelemahan. Dengan ledakan keras, Dai Mubai terlempar ke belakang. Menghadapi serangan langsung, dia tiba-tiba terlempar ke belakang 7 atau 8 meter oleh serangan Yan. Di tengah ledakan keras itu masih ada suara ding yang tajam, yang berasal dari tusuk neraka Juzhu King yang ditujukan ke leher Yan. Kerjasamanya dan Dai Mubai sama diam-diamnya dengan Tang San dan Xiao Wu. Dai Mubai menyerang dengan paksa dari depan, dan dia bersembunyi seperti hantu di belakangnya untuk memberikan serangan fatal. Tapi di dalam hati Dai Mubai dan Juzhu King yang mengejutkan dengan ki dan darah bergolak adalah bahwa dari tusuk neraka Juzhu King, Yan hanya memiliki tanda putih di lehernya, tanpa sedikit pun kerusakan, panasnya yang membara sebaliknya semakin ganas. Pertahanan yang luar biasa. Panas yang ekstrim, serangan yang kuat, pertahanan yang kuat. Ini adalah roh Yan, Flame Lord. Dalam beberapa hal, rohnya harus diklasifikasikan sebagai roh binatang, karena ketika digunakan, roh ini juga memberikan peningkatan tubuh. Setelah mencapai peringkat ke-50, Yan mengandalkan 2 kemampuan roh pertama untuk membuat tubuhnya kokoh sampai tingkat ini, dengan jelas mengungkapkan kekuatannya. Flame Lord-nya bukan hanya atribut api, melainkan api dan bumi ganda. Mampu menjadi anggota generasi emas, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dalam pertarungan di pihak mereka, Juzhu King dan Dai Mubai ditekan dalam pertukaran pertama. Tetapi di sisi lain, Xiao Wu dan Emma Hongjun tidak menderita kerugian bahkan 2 lawan 3. Xiao Wu pada suatu saat melepaskan kepang kalajengkingnya, melayang di udara, rambut hitam legamnya yang panjang jatuh seperti air terjun di bawah kakinya. Bergerak ringan, rambut hitamnya menyebar seperti awan hitam, dan tubuhnya juga melayang dengan ringan, lurus ke sekitar lawan. Setelah dengan cermat meneliti 7 iblis Shrek, lawan secara alami memahami sifat kemampuan roh Xiao Wu. Kekuatannya hanya bisa menunjukkan tingkat terbesarnya dalam pertempuran jarak dekat. Selama mereka sedikit berhati-hati, dia tidak akan menjadi ancaman. Akibatnya, salah satu dari 3 master roh pertempuran yang berlawanan tiba-tiba mengambil langkah maju. Lapisan cahaya intens yang menyertai cincin roh ketiganya menjadi cerah. Cahaya itu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi lingkaran putih besar, menyerang Emma Hongjun dan Xiao Wu. Tentu saja, area yang dicakupnya masih termasuk Ning Rongrong dan Oscar di belakang mereka. Ini secara tak terduga merupakan kemampuan yang mirip dengan cincin api menentang Huo Wu, hanya saja atributnya bukan api, melainkan suci. Garis lurus. Xiao Wu berteriak keras, dengan tajam merentangkan tangannya. Emma Hongjun, Oscar, dan Ning Rongrong semuanya bereaksi dengan sangat cepat. Mengandalkan sosis jamur terbang, pada saat ini kecepatan mereka di udara sangat mencengangkan. Ketiganya diatur dalam garis lurus di belakang Xiao Wu hanya dalam sepersekian detik,
dan garis lurus ini sangat dekat dengan tegak lurus terhadap lingkaran putih lawan yang menyebar. Cincin roh keempat ungu meletus dari Xiao Wu, kemegahan emas menyelimuti tubuhnya. Lingkaran putih yang awalnya mampu membuat mereka terbang menghilang di depan Xiao Wu, meninggalkan celah di ring. Dan dengan celah ini juga tidak dapat mempengaruhi trio Ma Hongjun yang berdiri dalam garis lurus di belakang Xiao Wu saat menyebar. Mempercepat, Ma Hongjun menyerbu ke depan. Setelah Xiao Wu melepaskan kemampuan roh keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan, dia juga benar-benar menghilang dalam sekejap. Tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Dalam beberapa detik tubuh emas tak terkalahkan aktif, Xiao Wu benar-benar tak terkalahkan. Kemampuan ini cocok dengan kemampuan Xiao Wu sebelumnya, seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya. Tanpa kemampuan roh keempat ini, Xiao Wu hanyalah kekuatan tempur jarak dekat, tetapi setelah mendapatkannya, mencegahnya mendekat adalah hal yang mustahil. Segera setelah tubuh emas tak terkalahkan datang teleportasi, dan saat berikutnya, Xiao Wu sudah berada di sebelah lawan yang melepaskan lingkaran cahaya itu. Tempat dia muncul sangat cerdik, paling jauh dari dua master roh pertempuran lainnya. Bahkan jika pihak lain ingin menggunakan kemampuan roh, mereka harus terlebih dahulu bergerak di sekitar rekan mereka dengan lingkaran cahaya untuk mempengaruhi Xiao Wu. Awan gelap dari rambut hitam melilit leher lawan seperti ular hidup. Tubuh emas tak terkalahkan masih belum menghilang, dan kemampuan roh yang langsung digunakan lawan untuk melawan Xiao Wu gagal memengaruhinya. Dia ingin menjambar rambut panjang Xiao Wu, tetapi rambut itu licin seolah-olah hidup, dan tangannya tidak bisa menahannya. Lehernya menegang, Xiao Wu menyodok satu kaki di bagian belakang pinggangnya. 1. Meskipun teknik yang dimiliki Tang San dari Sekte Tang tidak berlaku untuk Xiao Wu, telah bersama begitu lama, Tang San masih lama mengajari Xiao Wu tentang titik lemah tubuh manusia. Bagian belakang pinggangnya ditekan, lawan langsung kehilangan kekuatan. Saat berikutnya, busur pinggang Xiao Wu diluncurkan di bawah pengaruh tubuh emas tak terkalahkan. Pinggang busur sudah menggandakan kekuatannya sendiri, dan tubuh emas tak terkalahkan meningkatkan busur pinggang sekali lagi. Bahkan Master Roh peringkat 60 tidak akan memiliki cara untuk mencegah terlempar oleh kekuatan yang langsung meledak itu, apalagi anggota tim Akademi Aula Roh ini. Titik akupuntur di pinggangnya ditekan, dia langsung terbang seperti awan yang membumbung tinggi atau kabut yang mengalir deras. Menyelesaikan satu gerakan ini, Xiao Wu tidak mengejar untuk menggunakan Edge Stage Drop padanya, melainkan melesat ke atas, melompat seperti ikan yang berenang, hanya menghindari serangan dari dua Battle Spirit Masters lainnya. Pada saat yang sama, dia juga dengan sempurna menarik perhatian mereka. Dengan hanya menggunakan teleportasi lagi, dia berhasil menarik diri dari jangkauan serangan mereka. Dan pada saat ini, ada juga ledakan hebat ke arah yang telah dilemparkan oleh Guru Roh. Dilempar dengan busur pinggang, halo yang melepaskan Spirit Master itu langsung tercengang untuk sesaat, dan pada saat ini, lama menunggu kesempatan, Ma Hongjun jatuh dari langit. Kemampuan roh keempat Evil Fire Phoenix, Phoenix Cry Sky Strike, diluncurkan. Lawan yang distun adalah waktu yang ideal untuk kemampuan Ma Hongjun, dan tentu saja dia tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Cahaya terdistorsi memenuhi udara dalam jarak kecil, kolom api merah panas langsung melompat. Dengan ledakan, anggota tim lawan benar-benar ditelan oleh kolom api. Siluet Ma Hongjun menjauh dari kolom api di saat berikutnya, secara bersamaan mengarahkan satu kaki ke kolom api di belakangnya. Sosok hitam yang sudah benar-benar hangus langsung ditendang keluar. Perlakukan dia tepat waktu, atau jangan salahkan aku jika dia mati. Ma Hongjun dan Xiao Wu bertemu. Saat ini tepat ketika tubuh emas tak terkalahkan Xiao Wu serta efek sosis jamur terbang semua orang berakhir. Mengandalkan kerja tim yang cerdas dan sepenuhnya mengeksploitasi kemampuan roh mereka, mereka telah berhasil menyelesaikan satu lawan, menggeser keseimbangan saat ini. Retakan yang sering terus-menerus bergema dari dalam kabut merah, dengan jelas menunjukkan intensitas pertempuran di dalam, hampir terdistorsi mendekati suara siulan yang parah bersama dengan dentang demi dentang yang mentransmisikan keluar. Tidak ada orang di luar yang bisa melihat pertempuran di dalam kabut merah, tetapi 6 Shrek Seven Devils lainnya semua mengerti bahwa tidak ada yang bisa membantu Tang San sekarang, kecuali dia secara sukarela meninggalkan kabut merah sendirian. Yang lain memasuki kabut merah hanya akan menahannya. Di pihak Dai Mubai dan Zhu Zuqing, setelah pertama kali keduanya bertabrakan dengan lawan, mereka segera berubah menjadi pertempuran yang bergerak. Tanpa melibatkan Yan dari depan, mereka mengandalkan Zhu Zuqing untuk menyergap dari samping, dan Dai Mubai menarik dari depan. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan roh, hasilnya tidak akan ditentukan untuk waktu yang cukup lama. Bagaimanapun, Dai Mubai dan Zhu Zuqing masih belum menggunakan senjata pembunuh terakhir mereka,
Hell White Tiger. Yang juga tidak berani terburu-buru. Meskipun menjadi Raja Roh, dia masih tidak bisa memastikan untuk memblokir macan putih neraka. Yang dia harapkan saat ini adalah Xie Yu dan Huliena bisa bergegas dan berurusan dengan Tang San dalam kabut merah. Hanya menilai dari orang-orang di luar, sekarang sepertinya mengalahkan 7 iblis Shrek tidak akan terlalu mudah. Ekspresi Tang San mengungkapkan cahaya sedingin es, tangannya menyilang di dadanya. Setiap kali cahaya berkedip di matanya, sepertinya udara akan sedikit membeku. 8 tombak laba-laba di belakangnya seperti 8 tombak, terus-menerus menyodorkan dari sudut yang tak terduga, dan gerakan tubuhnya juga bergantung sepenuhnya pada 8 tombak laba-laba untuk dikendalikan. Bila bulan Xie Yu bahkan lebih tangguh dari yang dibayangkan Tang San. Setiap kali Eight Spider Lunch yang tahan lama itu bertabrakan dengan Moonblades milik Xie Yu, sebuah tanda akan tertinggal. Beberapa duri kecil bahkan telah dipotong. Faktanya, 8 laba-laba lancet Tang San telah melewati amplifikasi 2 laba-laba setan berwajah manusia, serta menempa 2 ramuan abadi yang hebat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pedang bulan besar yang berkilauan merah di tangan Xie Yu itu. Pada saat yang sama, Tang San menemukan bahwa kemampuan fusi roh ini memiliki semacam efek khusus pada tubuh Xie Yu. Setidaknya ada 30% kemungkinan dia akan secara otomatis menghindari serangannya. Dan Xie Yu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang penghindaran ini, tidak pernah menggunakan pedang bulan untuk menghindar kecuali dia benar-benar yakin bahwa tubuhnya akan terkena. Alih-alih terus-menerus menggunakan pedang bulan untuk melemahkan 8 tombak laba-laba Tang San. Retakan yang sering terdengar karena ini. Xie Yu sangat tenang sekarang. Meskipun kemampuan fusi rohnya dan Huliena, Charm Demon, tidak memiliki serangan yang tangguh, justru karena hal inilah ia mengkonsumsi kekuatan roh jauh lebih lambat daripada kemampuan fusi roh serangan itu, dan kabut merah ini dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Setelah menyatu dengan Huliena, kekuatan rohnya telah melampaui peringkat ke-60. Dia percaya bahwa dalam keadaan ini, Tang San tidak mungkin menang. Fakta juga membuktikan pemikirannya. Mengandalkan kontrolnya yang luar biasa atas pedang bulan, Xie Yu telah membuka 8 tombak laba-laba lebih dari sekali. Tetapi ketika dia akan mendekati Tang San segera meluncurkan pengikat atau mungkin parasit untuk menghentikannya, memungkinkan dia untuk keluar dari jangkauan serangannya. 8 laba-laba lancet Tang San memiliki kekuatan yang sangat besar, dan selanjutnya menambahkan kekuatan dan kekuatan roh Tang San, hasilnya sebanding dengan Raja Roh peringkat ke-50. Tapi saat ini dia sedang menghadapi Xie Yu yang bagaimanapun juga memiliki kekuatan peringkat 60. 10 peringkat kekuatan roh adalah celah yang sangat besar. Jika Tang San tidak melengkapi 8 laba-laba lancet dengan langkah membingungkan bayangan hantunya sendiri dan kemampuan roh tingkat rendah, dia pasti tidak akan mampu bertahan. Tang San mengerti bahwa, dengan tingkat ketajaman pedang bulan lawan, tidak peduli apa kemampuan rohnya, mustahil untuk menjebak Xie Yu. Apa yang akan dia lakukan sekarang adalah mengkonsumsi kekuatan roh lawan, dengan sabar memperhatikan celah. Meskipun tidak dapat mengalahkan lawan dari depan, untungnya lawan tidak dapat menggunakan kemampuan lain, sehingga Tang San tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. Dilihat dari bagaimana Xie Yu tidak membiarkan kabut merah menyelimuti teman-temannya, kemampuan mantra iblis memiliki efek negatif pada orang-orang di pihak mereka juga. Tiba-tiba, setelah 2 serangan menyentak membuka 8 tombak laba-laba, Xie Yu tiba-tiba berbalik, salah satu dari 2 pedang bulan di tangannya tiba-tiba menembak seperti kilat, terbang di udara berputar. Jantung Tang San langsung berdetak kencang. Mengandalkan mata setan ungu, dia bisa dengan jelas melihat bahwa busur Moonblade mengiris udara langsung ke Dai Mubai. Tang San bisa disebut Grandmaster senjata tersembunyi di dunia ini, dan sudut terbang dan kecepatan Moonblade dia bisa melihat betapa ganasnya serangan ini. Bahkan dengan transformasi Vajra Harimau Putih dan penghalang Harimau Putih, tidak mungkin bagi Dai Mubai untuk menahan ketajaman pedang bulan kekuatan roh peringkat 60. Mubai, hati-hati. Tang San berteriak, melotot. 8 spider lunch tiba-tiba menancap di tanah, dan sekali lagi mengirimnya menembak seperti kilat, langsung ke udara. Arah yang Xie Yu lemparkan blade bulan ini sangat jahat. Pertama-tama memotong rumput perak biru yang menghubungkan Tang San dengan Dai Mubai, membuatnya tidak dapat menyelamatkannya. Meskipun kabut merah tidak menutupi pertarungan kelompok di sana, itu masih sangat dekat. Serangan diam-diam tiba-tiba dari belakang saat dia fokus pada tekanan besar dari depan akan membuat Dai Mubai tidak siap. Yang tidak bekerja sama dengan Xie Yu hanya selama 1 atau 2 hari. Teriakan keras Tang San memang memperingatkan Dai Mubai, tetapi pada saat yang sama itu sama-sama menarik perhatiannya. Kedua tangan dengan keras menghancurkan tanah, cincin roh keempat yang menyala. Udara tiba-tiba tampak menjadi tebal,
terdistorsi dan bergelombang, aliran udara panas yang kering membuat semua orang menunda seolah-olah berjalan di pasir hisap. Aliran demi aliran lava menggelegak dari tanah, menelan ke arah 7 iblis Shrek. Ketika Dai Mubai mendengar suara tangsan, dia pertama kali menerkam ke depan. Dia sudah merasakan hawa dingin membuat pori-pori di punggungnya menutup. Namun, kemampuan roh keempatian yang tiba-tiba terutama ditujukan ke arah ini. Penundaan singkat seringkali menjadi kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. 7 iblis Shrek bersekongkol melawan lawan-lawan mereka. Bagaimana mungkin lawan tidak bersekongkol melawan mereka? Sebagai pemimpin generasi emas, meskipun Xie Yu terjebak dalam rencana Tangsan di awal, dia sangat cepat memahami tujuan Tangsan. Dia telah meluncurkan serangan yang kuat terhadap Tangsan tanpa mengedipkan mata. Tetapi begitu dia menemukan dia tidak bisa menang dalam waktu singkat, dia segera mengubah taktik. Saat dia melihat, hanya beberapa meter yang tersisa di antara pisau Mon dan Dai Mubai. Xie Yu sepertinya sudah bisa mendengar suara tulang yang dipotong dan dipatahkan oleh Moonblade. Bahkan wajahnya sudah menahan senyum kejam.